Selamat siang para peserta didik yang terkasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tema pada hari ini, yakni tugas gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Jadi pertama-tama kita melihat pengertian dari persekutuan adalah ikut serta dalam persekutuan atau persatuan. Persekutuan adalah kumpulan orang yang mau hidup bersama dalam suatu komunitas yang dengan sehati sejiwa dalam semangat persaudaraan dan persatuan, kesatuan dan kebersamaan yang dilandasi dengan kasih. Yang kedua, makna persekutuan menurut kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Di situ dijelaskan yang pertama, hidup penuh semangat sehati sejiwa. Itu berkaitan dengan semangat sehati sejiwa untuk membentuk hidup bersama. Yang kedua, melayani kebutuhan secara bersama-sama. Yang ketiga, berdoa bersama. Yang keempat, beriman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus yang bangkit dan percaya juga Roh Kudus. Dan yang kelima, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Hal itu semua diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, ketiga, makna persekutuan koinonia dalam gereja Katolik. Menurut gereja Katolik, persekutuan adalah berarti ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan perantaran Kristus Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi pengertian ini sama dengan pengertian persekutuan, arti persekutuan dalam gereja yang biasa. Jadi kita bisa lihat gambar ini menunjukkan suatu persekutuan sudah diajarkan oleh Yesus sejak dahulu. Ia mengatakan supaya kita harus bersatu dalam persekutuan, hidup bersama, karena dia sudah terlebih dahulu mengajarkannya. Dia makan bersama, berdoa bersama, sehati sejiwa dalam persaudaraan. Di bagian ini kita melihat makna komunitas basis gerejani. Ini berarti kumpulan umat yang menjadi dasar dari suatu lingkungan umat yang hidup dalam kesatuan dan persatuan iman dalam semangat persaudaraan dan kasih. Jadi ini makna komunitas basis atau KBG. Di sini sebagai elemen dasar dari suatu paroki atau wilayah. Jadi KUB ini terdiri dari gabungan dari KUB menjadi suatu wilayah, kemudian dari wilayah kemudian menjadi paroki. Sehingga di KUB ini yang harus menjadi landasan untuk kita membentuk persatuan sebagai dasar untuk persekutuan yang lebih besar. Pada saat ini kita bicara ciri-ciri komunitas basis gerejani. Pertama, hidup dalam
suasana persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu berdoa secara bersama. Yang ketiga, bekerja secara bersama, misalnya bakti. Yang empat, solidaritas dengan mereka yang menderita sakit atau yang mengalami hidup tidak berkeuntungan. Yang kelima, menghidupi kasih. Yang keenam, saling melayani. Dan yang ketujuh, beriman juga kepada Allah dalam diri Yesus yang bangkit dan Roh Kudus. Di bagian keenam ini, fungsi komunitas basis gerejawi. Di sini dikatakan fungsinya adalah tempat untuk menyatakan atau menyatukan jemaat sebagai tubuh mistik Kristus sebagai elemen dasar dari lingkungan atau paroki. Fungsi kedua itu tempat untuk menghayati semangat hidup bersama, semangat doa bersama. Yang ketiga, tempat untuk melatih untuk bekerjasama. Yang keempat, tempat untuk menumbuhkan persaudaraan yang dilandaskan kasih. Yaitu yang kelima, tempat untuk menumbuhkan semangat melayani. Jadi KUB ini sebagai wadah untuk membentuk orang menjadi orang yang bisa menjiwai persekutuan itu, sehingga dia bisa berkembang ke tempat-tempat yang lebih luas. Dari KUB ini yang menjadi dasarnya. Maka marilah kita mendalami hidup persekutuan dalam KUB atau kelompok dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, upaya-upaya membangun komunitas basis gerejawi atau disingkat KBG ini. Pertama, mengaktifkan keterlibatan umat dalam berdoa. Kedua, itu keterlibatan dalam kesadaran umat untuk saling melayani. Yang ketiga, keterlibatan dan usaha umat untuk solider dengan yang menderita atau yang sakit. Yang keempat, keterlibatan dan ada inisiatif umat untuk bekerja sama. Jadi mulai dari diri sendiri ada keinginan untuk menciptakan untuk bisa bekerja sama. Yang keenam, keterlibatan dan inisiatif untuk membangun persaudaraan yang dilandasi dengan kasih. Yang ketujuh, keterbukaan dan kesadaran umat untuk saling melayani dalam persaudaraan. Dan tugas yang terakhir, saya mengajak kepada adik-adik semua peserta didik menyusun sebuah refleksi tentang keterlibatan diri dalam tugas gereja yang membangun persekutuan sesuai kedudukan dan perannya sebagai murid Yesus. Sebagai acuan refleksi, ada beberapa kata kunci di sini. Sebagai umat dan peserta didik khususnya mestinya berusaha untuk terlibat dalam doa bersama, menjadi inisiator untuk membangun persaudaraan kasih, ada keterlibatan untuk melayani yang susah dan menderita, juga harus terbuka dan percaya pada persekutuan hidup bersama untuk bisa bekerja sama yang dipraktikkan dalam komunitas basis gereja ini atau KBG ini. Jadi tugas kamu siswa-siswi peserta didik terkasih yaitu melakukan refleksi. Jadi pada tahap ini kita melakukan refleksi dengan pengalaman dan konsep kita, lalu melihat dalam realitas konkret hidup sehari-hari atas makna persekutuan dalam penghayatan dalam hidup komunitas basis gerejawi. Dan yang kedua di sini tugasnya membuat tindakan nyata atau aksi nyata dalam lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Buatlah refleksi atas materi ini sehingga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Sekian dan terima kasih.